Halo, selamat datang. Nama saya Yogi Handoko. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan indikator ekonomi makro antara negara Indonesia dan negara Turki di tahun 2023. Latar belakang, mengapa saya memilih negara Turki? Yang pertama adalah sama-sama negara anggota G20. Lalu kedua, memiliki kontras yang tajam dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan pengendalian inflasi, dengan tujuan yaitu mengetahui negara mana yang lebih sehat untuk investasi jangka panjang. Bagian pertumbuhan dan stabilitas harga. Nomor satu, indikatornya pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia itu sekitar 5,05%, sedangkan di Turki 4,5%. Ini menunjukkan bahwa Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Lalu yang nomor dua, indikatornya inflasi. Indonesia mencatat di 2,61%, sedangkan di Turki 64,77%. Ini menjelaskan bahwa Indonesia berhasil menekan inflasi, sedangkan Turki sudah masuk ke hyperinflasi yang membuat harga di Turki melonjak tidak terkendali. Lalu yang nomor tiga, tingkat pengangguran. Di Indonesia, pengangguran itu sekitar 5,32% dan di Turki 9,4%. Walaupun memiliki nilai yang cukup tinggi di Indonesia, di 5,32%, namun jika dibandingkan dengan Turki di angka 9,4%, Indonesia cukup bagus jika dibandingkan dengan Turki. Lalu untuk stabilitas di Indonesia dapat terlihat ini lebih baik dibandingkan dengan Turki yang sudah masuk ke hyperinflation. Lalu kita masuk ke kebijakan moneter dan suku bunga. Indikatornya adalah tingkat suku bunga acuan Bank Sentral. Di Indonesia itu dicatat 6%, sedangkan di Turki itu 42,5%. Instrumen Bank Sentral untuk mengendalikan peredaran uang dan inflasi di Turki menunjukkan angka yang sangat besar. Ini merupakan upaya darurat yang mereka ambil, namun di sisi lain ini memberatkan pelaku usaha, karena biaya pinjaman modal menjadi tinggi. Sedangkan jika kita lihat di Indonesia hanya sekitar 6%. Lalu kita masuk di sektor eksternal dan ketahanannya. Indikatornya ada nilai tukar terhadap US dollar. Di Indonesia 15.400, Turki di 29,7. Penjelasannya adalah laju depresi di lira membuat kepercayaan pasar global menurun, sedangkan di rupiah masih lebih stabil. Lalu yang di nomor 7, cadangan devisa di Indonesia 146 miliar dolar, sedangkan di Turki 141,1 miliar. Indonesia tercatat memiliki aset mata uang asing yang lebih banyak sedikit daripada negara Turki. Lalu yang nomor 8, neraca transaksi berjalan di Indonesia itu minus 0,1% PDB, sedangkan di Turki minus 4,0% PDB. Secara neraca transaksi menunjukkan Turki lebih memiliki ketergantungan terhadap impor dibandingkan dengan Indonesia. Walaupun dalam keadaan minus juga di Indonesia, namun angkanya 0,1%. Lalu masuk di kualitas SDM dan daya beli. Nah, ini adalah keunggulan untuk negara Turki. Indikatornya adalah PDB per kapital nominal. Di Indonesia itu 4.900 dolar, sedangkan di Turki 13.000 dolar. Ini menunjukkan bahwa kemakmuran di Turki lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Baru indikator lainnya adalah indeks pembangunan Indonesia. Indeks pembangunan manusia. Di Indonesia 0,73, di Turki 0,85. Di Turki memiliki IPM yang lebih tinggi dari Indonesia, menunjukkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik di Turki dibandingkan di Indonesia. Kesimpulan akhir, Indonesia lebih mampu untuk mengatur stabilitas dan manajemen risiko, sedangkan Turki memiliki potensi pasar yang memiliki margin yang lebih tinggi, namun memiliki risiko volatilitas yang tinggi. Sekian dan terima kasih.